SD tadi masih betah berada di sini ya. Oke. Karena udah jam 10 kita mulai saja ya Ibu Bapak ya. Jadi nanti kalau ada yang terlambat ataupun masih belum bergabung ya sambil jalan lah. Saya izin share. Nah, ini pada dasarnya template-nya sama aja saya gunakan, tapi materinya mungkin berbeda ya. Ya, sudah muncul semuanya, adik-adik semua, Ibu. Suara saya terdengar dengan baik? Terdengar, Pak. Terdengar. Syukurlah, terdengar dengan baik. Oke. Nah, beberapa bagian awal mungkin ada yang beririsan lah saya sampaikan. Karena tadi ada siswa SD, ada siswa SMP, mungkin barangkali di awal ada yang belum menyimak, karena baru bergabung jam 10. Jadi mohon maaf untuk Ibu Bapak yang akan siswa-siswa yang sudah bergabung dari pagi dan masih mengikuti sesi yang sekarang. Kalau ini seperti kayak pengulangan gitu ya, atau kayak deja vu, kok kayaknya baru pernah diomongin ya. Ya memang saya ulang lagi gitu ya sedikit. Nah, pada sesi jam 10 ini kita akan belajar untuk persiapan KSN SMP gitu ya. Adik semua tetap sehat selalu, tetap belajar dari rumah gitu ya. Kenapa? Karena saya tekankan bahwa di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini yang paling penting adalah sehat, gitu ya. Karena kalau kita dalam kondisi sakit, nanti kita nggak bisa maksimal mengikuti KSN. Apalagi aturan yang saya tahu untuk peserta yang terpapar COVID-19 tidak ada KSN susulan. Ya, jadi jangan sampai adik-adik nanti gugur karena hal-hal yang tidak kita inginkan. Oke. Kemudian apa itu KSN? Mungkin anak-anak SMP sebagian besar sudah tahu. Pada dasarnya ini adalah salah satu event yang selalu dilaksanakan sampai saat ini ya oleh Kemendikbud, menjadi wadah bagi ajang fun-nya anak matematik, anak sains, ajang untuk menunjukkan dirinya, ajang untuk mengukur kemampuannya gitu ya. Nah, apa sih tujuan dari KSN gitu ya? Oh, ini masih seharusnya SMP nih ya. Tapi pada dasarnya tujuannya sama seperti yang saya sampaikan di SD yang sesi pagi, bahwa tujuan dari KSN ini adalah diharapkan menjadi wadah untuk menyiapkan SDM yang mempunyai kemampuan yang handal di bidang sains gitu ya, memiliki karakter yang kuat, kokoh dan tahan uji. Apalagi adik-adik menghadapi era Society 5.0 gitu ya, di mana perubahan begitu cepat dalam setiap menit, permasalahan begitu banyak dan bisa datang kapan saja, sehingga ke depan adik-adik perlu menjadi seorang pribadi yang tangguh, pribadi yang tahan mentalnya, pribadi yang tidak mudah menyerah. Maka dari KSN ini diharapkan hal tersebut bisa menjadi salah satu jalan untuk membentuk karakter tersebut gitu ya. Nah, kemudian tujuan yang lebih detail adalah tentu menumbuhkan semangat belajar buat adik-adik. Jadi kalau adik-adik ikut KSN kan terpacu nih untuk belajar gitu ya, terpacu untuk mencoba, terpacu untuk terus menggali ilmu-ilmu yang karena memang harapannya lebih jauh kita belajar bukan untuk berlomba saja, tapi nanti berlomba-lomba lah untuk belajar. Kemudian menjalin persahabatan gitu ya. Cari teman semakin dari KSN. Bisa jadi nanti Anda adik-adik akan satu sekolah dengan bahkan aku bisa jadi teman kuliah. Karena saya banyak beberapa hal bertemu dengan mahasiswa atau siswa-siswi yang pernah saya ajar dulu di KSN, dulu adalah saingan, ternyata jadi sahabat gitu ya sampai sekarang. Kemudian adik-adik nanti dari KSN ini diharapkan belajar menerima kekalahan. Jadi ketika pada saat kita namanya lomba ya, pasti ada yang menang, pasti ada yang kalah. Tapi jangan khawatir bagi ibu bapak adik-adik di rumah, bagi guru-guru di sekolah, ketika adik-adik sudah mewakili sekolah maka adik-adik juara gitu ya. Nah, jadi saat nanti belum berhasil kita belajar bagaimana menerima kekalahan. Tapi bukan berarti berhenti di situ saja. Mengevaluasi diri, belajar untuk apa sih yang masih kurang, lalu bangkit kembali. Ya.
Lalu belajar melihat, oh apa sih yang kelemahan yang ada dalam diri kita. Karena bisa jadi berada di posisi bawah itu bukan berarti jelek adik-adik. Kita bisa melihat indahnya sebuah puncak gunung saat kita berada di bawah, bukan saat kita berada di puncak. Karena saat kita ada berada di puncak, kita hanya bisa melihat indahnya lembah bawah, ya. Saat posisi di bawah, kadang-kadang posisi yang baik untuk merenungi diri kita, belajar untuk melihat apa yang kelemahan ada dalam diri kita, serta belajar menghargai diri sendiri. Ya, dan ada diharapkan belajar untuk bisa menghargai usaha, serta juga menjadi orang yang tidak sombong gitu ya dari KSN ini. Karena belajar untuk oh iya ternyata di atas kita masih ada yang lebih baik. Itu harapan dari KSN. Nah, kemudian materi apa aja yang ada dalam KSN SMP? Ini mungkin mudah-mudahan terbaca dengan jelas ya. Saya coba sedikit zoom lagi. Agak kecil nih saya nulisnya. Nah, di bilangan sebagian besar ada yang beririsan antara SD dan SMP. Nah, di bilangan lebih lengkap lagi nanti. Bahwa pada saat di SD mungkin baru sampai di bilangan bulat gitu ya, bilangan rasional. Nanti mungkin pada KSN SMP sudah sampai ke bilangan irasional, mungkin lebih jauh pada bilangan real. Jadi bagaimana bilangan dan operasinya. Nah, kemudian ada sifat kepangkatan, nah, eksponen gitu ya. Nah, jadi di sini menjadi materi tambahan yang ada di KSN SMP. Lalu bilangan prima masih sama, materinya seperti di KSN SD, keterbagian lebih dalam, nanti keterbagiannya, bagaimana sifat keterbagian, bagaimana ciri-ciri keterbagian gitu ya, bagaimana nanti kita mencari FPB dari dua buah bilangan yang besar, memanfaatkan algoritma Euclid gitu ya, dan sebagainya. Dan aljabar, nah kita belajar himpunan gitu ya, apa sih himpunan gitu ya, kemudian ada relasi dan fungsi. Oh ini bukan fungai, mohon maaf, saya ganti. Oke. Fungsi. Jadi apa sih fungsi gitu ya? Apa sih relasi gitu ya? Ketika ada yang mendengar relasi, mungkin terpikir di pikiran kita adalah hubungan yang bagaimana? Relasi rekan kerja, relasi pertemanan gitu ya. Itu adalah relasi yang kita kenal dalam kehidupan sehari-hari. Jadi apakah dalam matematik relasinya sama seperti itu pengertiannya? Nanti kita lihat. Lalu ada perbandingan gitu ya. Ini mungkin yang di SD sudah dipelajari ya. Perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai. Operasi aljabar, faktorisasi, penguraian gitu ya. Lalu bentuk kuadrat. Kemudian nanti ada teorema binomial Newton gitu ya. Perumuman dari bentuk perpangkatan. Lalu ada persamaan dan sistem persamaan. Pertidaksamaan di sini nanti akan berbeda. HMM, IMHM gitu ya. Izin angkat telepon ada. Ini ada Pak Amit. Oke, sorry adik-adik barusan. Kita lanjutkan lagi. Lalu ada pertidaksamaan, ya. Kemudian ada barisan dan deret. Nah ini yang berbeda di SD. Mungkin maksudnya masih bilangan, tapi nanti di SMP kita ada belajar barisan aritmatika, barisan geometri, barisan berpangkat, barisan segitiga, Fibonacci, ya, lalu deret berpangkat dan sebagainya. Lalu di geometri nanti ada garis dan sudut, kemudian bidang datar, geometri ruang, teorema Pitagoras, kemudian ada transformasi gitu ya, jadi seperti rotasi, lalu apalagi ya, pergeseran gitu ya. Kemudian lagi ada dilastasi gitu ya, ada macam-macam. Kemudian ada di kombinatorika, statistika dan peluang. Kita belajar rataan, median, modus, kuartil, jangkauan. Kemudian itu tambahannya untuk yang di SMP. Kemudian batang, diagram garis, lingkaran, ini masih sama seperti kayak di
SD, tapi ada tambahan lagi nanti kita bagaimana tentang kapitasi besok oleh Pak Ami nanti, lalu terakhir adalah Kapitasi Selekta. Kapitasi Selekta ini adalah sebetulnya pemecahan masalah yang berkaitan dari semua konsep bilangan, aljabar, geometri, dan kombinatorika. Bisa jadi suatu persoalan itu kayaknya ini persoalan kombinatorika, tapi bisa diselesaikan secara aljabar. Oh, ini soal geometri, tapi bisa diselesaikan secara aljabar. Atau soal aljabar, bisa diselesaikan oleh geometri ya. Nah, ini cakupan materi-materi yang ada di SMP. Nah, kemudian adik-adik, tapi ya sebelum masuk ke sana, sebagian dari kita mungkin jangankan bisa ikut olimpiade, suka terhadap matematika aja masih bingung gitu ya. Jadi ini tadi sudah saya sampaikan di yang SD, bahwa permasalahan-permasalahan yang masih dialami ketika saat kita belajar matematika itu, ya pasti dianggap pelajaran yang sulit. Di sini ada nggak adik-adik yang masih menganggap matematika itu sulit? Siapa kira-kira? Saya dulu masih waktu SD SMP itu pelajaran matematika itu sulit menurut saya, menakutkan. Malah waktu masih SMP saya ingat sekali kelas 1, kelas 7 ya dulu namanya. Kelas 7 masih catur bulan pertama, saya dikasih oleh guru saya di rapot 3 nilai matematika saya. Bayangkan ya Dedek, 3 itu di rapot loh, bukan nilai ulangan gitu ya. Sedih-sedih ya, tapi dari sana saya belajar untuk bisa bangkit. Jadi ya tadi saya katakan di awal, berada di bawah itu tidak selamanya jelek gitu ya. Kita bisa belajar mengintrospeksi diri. Alhamdulillah dari nilai 3 Allah ngasih kesempatan kepada saya untuk bisa studi sampai selesai S3 gitu ya. Jadi adik-adik yang sekarang nilainya sudah bagus-bagus harusnya bisa jadi lebih baik dari saya gitu ya nanti ketika seusia saya nanti. Jadi bisa jadi saya selesai usianya 28 tahun selesai studi S3, mungkin adik-adik 26 tahun sudah selesai studi S3. Bisa jadi seperti itu karena banyak sekarang kemudahan-kemudahan untuk bisa selesai sekolah dalam waktu yang cepat ya. Nah, jadi lalu bosan gitu ya, matematika dianggap pelajaran yang bosan. Belajar rumus-rumus aja gitu ya. Apalagi belajar dari rumah, daring sekarang sendiri, nggak ada teman diskusi. Dan dianggap masih pelajaran yang abstrak gitu ya, sulit dipahami. Kemudian ditambah lagi mungkin belum adanya pembinaan yang sistematis di sekolah. Ini menjadi faktor penyebab kadang-kadang kesulitan kita berhasil di KSN gitu ya. Jadi jangankan untuk bisa berhasil, memilih bibit yang bagus saja kita masih sulit. Nah, perlu permasalahan yang kita selesaikan terlebih dahulu sebelum memahami KSN gitu ya. Nah, apa yang bisa kita lakukan adik-adik semua? Yang bisa kita lakukan pertama adalah ini saya ambil, saya rangkum dari beberapa sumber dan juga dari pengalaman, salah satunya pengalaman Kak Sofiara Alasmi yang berhasil di Olimpiade kemarin, wakil Bangka Belitung yang menjadi juara di International Mathematics Competition Bulgaria. Pertama, ubah pola pikir kita terhadap matematika itu. Jadi memang matematika itu bukan pelajaran yang mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan. Seperti adik-adik bermain game lah. Kadang-kadang kan semakin besar tantangan game, adik-adik semakin senang gitu ya. Tantang. Nah, matematika itu ada yang mudah, ada juga yang sulit. Semakin bagus tingkat kemampuan kita, biasanya soal-soalnya akan semakin sulit. Seperti game aja. Semakin bagus skill kita main game, tantangannya semakin ya. Jadi ubah pola pikir kita bahwa matematik itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa kita lakukan. Buat apa namanya? Catatan yang sistematis gitu ya. Jadi kalau adik-adik menulis rapi di buku, silakan gitu ya, ditulis secara sistematis di bukunya. Kemudian suka ada gambar-gambarnya, coba dibuat gambarnya. Artinya buat semenarik mungkin lah. Ya, agar apa? Ketika pada saat adik-adik sedang membaca ulang kembali catatan adik-adik, itu enak membacanya ya. Kemudian jangan hanya menghafal gitu ya. Jadi matematik itu memang dalam tahap pertama adalah ya mulai memahami itu ya tidak mungkin dengan cara menghafal terlebih dahulu. Tapi setelah kita tahu, dalami itu dari mana, kenapa, bagaimana bisa mendapatkan hal itu. Jadi agar apa? Agar semua yang kita hafal tadi berubah bukan menjadi hafalan, tapi sudah memahami.
Jadi ketika pada saat kita lupa, kita bisa mendapatkan kembali, gitu ya, dengan cara menemukan dengan memperoleh rumusnya, gitu ya. Kemudian berlatih, gitu adik-adik. Kita paham, hafal, tapi jarang latihan, itu juga kurang baik, gitu ya. Seperti adik-adik tahu teori berenang, tapi nggak pernah berenang, ya tidak dijamin adik-adik bisa berenang. Nah, berlatihnya bagaimana? Boleh dengan guru di sekolah, boleh ajak teman yang dipandang jago matematika, atau dengan teman yang nyaman belajar bersama, gitu ya. Karena biasanya kalau belajar dengan teman yang nyaman itu membuat waktu kita untuk belajar itu nggak terasa, gitu ya. Tapi bukan berarti saya punya teman yang nyaman ngobrol nih, jadi ajak belajar bersama. 10 menit belajar, 2 jam ngobrol, gitu. Nah, nanti nggak tuntas ya belajarnya. Lalu jangan malu bertanya. Ketika ada soal yang nggak bisa dipahami, materi yang nggak dipahami, tanyakan aja, gitu ya, ke gurunya, ke temannya, gitu ya. Agar apa? Agar itu tidak menjadi sesuatu yang membuat kita terbebani nanti. Jadi, aduh ini apa ya? Akhirnya nggak tahu-tahu, ya udah ditinggalkan. Akhirnya ke materi berikutnya juga jadi bingung, gitu ya. Jadi tanyakan ini kenapa, dari mana, gitu ya. Kalaupun mungkin belum ketemu, nggak apa-apa, skip dulu. Tapi bukan berarti ditinggalkan. Bisa jadi ketemunya setelah 2 hari, kita mengertinya. Setelah seminggu, bahkan mungkin setelah sebulan, oh iya bulan kemarin tuh masuk ini tuh kayak gini loh ya. Jadi bisa jadi seperti itu. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada mindset, gitu ya. Nah, di sini tadi sudah sempat saya di SD saya sudah pernah bahas tadi bagaimana bermain dengan bilangan prima. Oh, kalau kita belajar bilangan primanya tentang konsep, oh iya bilangan prima adalah bilangan yang asli tepat mempunyai 2 faktor. Wah, itu kan mungkin siswa akan jadi bingung, gitu ya. Tapi kita bisa mulai dengan permainan terlebih dahulu, buat sesuatu yang sederhana, gitu ya. Ambil misalkan 2 buah kubu persegi, mohon maaf, lalu susun. Minta mereka siswa kita menyusun, susunlah menjadi sebuah segi 4 yang lain. Oh ya bentuknya kayak gini atau kayak gini. Tapi bentuk yang seperti ini dan seperti ini kita anggap sama. Karena seperti hanya merotasi saja. Lalu ambil 3, gitu ya. Lalu ambil 4, gitu ya. Ya. Kalau kita mengambil 4, apa yang terjadi, gitu ya. Misalkan begitu. Lalu kita ambil di 4, oh bisa ukurannya 1 kali 4. Ada nggak bentuk yang lain segi 4-nya? Oh ya bisa seperti ini, gitu ya. Oh ternyata bisa membentuk 2 bentuk. Ambil lagi 5, 6, dan seterusnya. Nah, kemudian kumpulkan semua bentuk-bentuk segi 4 yang hanya punya 1 bentuk. Jadi tadi yang punya 1 bentuk kan adalah 2, 3, 4 bisa dibentuk 2 macam. 5 gitu ya nanti. 6 bisa 2 macam. 7 dan seterusnya. Nanti dari situ baru mulai. Oh iya, kumpulan-kumpulan bilangan 2, 3, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Ini kita katakan sebagai bilangan prima, gitu ya. Oke. Nah, apa hubungannya dengan definisi nanti? Baru oh iya ternyata 2 itu ya 1 kali 2 aja. Atau 2 kali 1, 3 itu 1 kali 3, 3 kali 1. Tapi 4 itu bisa dinyatakan 1 kali 4 atau 2 kali 2. 5 itu 1 kali 5 aja. 7 itu 1 kali 7 saja. 6 itu 1 kali 6 dan 2 kali 3. Oh iya, ternyata yang mempunyai faktor hanya 2 aja, yaitu 1, 2, 3, 5, 7, dan seterusnya. Maka baru kita pahamkan tentang definisi tadi. Bilangan prima adalah bilangan asli yang tepat mempunyai 2 faktor, gitu ya. Nah, dari situ mudah-mudahan siswa kita bisa memahami lebih mudah. Lalu bisa nanti ajak bermain tentang deret, bilangan, gitu ya. Jadi bisa dengan kancing, gitu ya. Agar apa? Agar siswa kita senang terlebih dahulu. Jadi kita kadang-kadang sering ketemu soal berapa sih jumlah 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah 1000, gitu ya. Nah, sebelum mengerjakan soal seperti ini, bisa ajak mereka berobservasi ataupun melakukan percobaan. Yuk ambil 1 kancing, jumlahkan 2 kancing, 3 kancing, 4 kancing, 5 kancing, 6 kancing, gitu ya. Kemudian buat lagi yang serupa tapi disusun di atasnya, seperti ini. Oh ternyata ini tuh menjadi seperti bentuk persegi panjang semuanya, gitu ya. Oke, persegi panjang. Kita tahu bahwa luas persegi panjang itu adalah panjang kali lebar, gitu ya. Panjang kali lebar. Tapi karena kita hanya butuh setengahnya aja, karena ini dan ini sama totalnya, jadi kita bagi dengan 2, gitu ya. Kalau panjangnya N, lebarnya N plus 1,
Maka jadi N kali N plus 1/2. Tapi di sana baru dalam konteks kita mengetahui. Secara matematik itu kan hanya tidak bisa digunakan sebagai acuan. Kita harus tetap membuktikannya secara matematis ya. Nanti kita lihat bagaimana cara membuktikannya ya. Oke. Nah, jadi setelah pahami ubah mindset kita bahwa matematika itu bukan sesuatu yang tidak bisa ditaklukkan, pahami konsepnya. Apa sih himpunan gitu ya. Jadi penting untuk kita paham konsep. Jadi untuk topik yang SMP ini saya akan mengangkat tentang aljabar gitu ya. Apa sih himpunan gitu. Oh, koleksi gitu ya. Nah, adik-adik ada yang mau jawab apa sih himpunan? Kira-kira mana adik-adik? Noval, saya pengen tanya Noval nih. Apa sih himpunan Noval? Suara saya kedengaran dengan baik? Noval, apa sih himpunan? Rafael, apa sih himpunan? Suara saya terdengar dengan baik, Rafael? Apa sih himpunan gitu ya? Koleksi, Pak. Koleksi yang bagaimana? Apakah koleksi makanan enak di Bandung itu adalah himpunan? Kumpulan beberapa bilangan atau variabel gitu ya. Oke, kita apakah hanya kumpulan beberapa bentar, mana tadi chatnya tadi? Oke, ada yang menjawab kumpulan. Suara saya hilang ya? Ada. Cek suara saya terdengar dengan baik? Ada. Dengar ya. Terima kasih banyak. Kumpulan beberapa bilangan atau variabel. Variabel yang bagaimana nih? Gitu ya. Bilangan yang bagaimana nih? Gitu. Misalkan saya katakan kumpulan makanan enak di Bandung tadi. Apakah itu himpunan? Oh, bisa jadi ada yang suka durian nih. Durian itu waduh enak banget. Kalau saya suka durian. Jadi kalau lagi musim durian di Bangka Belitung, saya tahan pulang ke Bangka untuk makan durian. Tapi ada yang nggak suka durian, istri saya nggak suka. Jadi cium bau durian aja, aduh nggak suka gitu ya. Nah, jadi apakah koleksi himpunan makanan yang enak tadi durian masuk dalam kategori itu? Kan nggak tahu kita ya. Nah, kumpulan pemandangan yang indah, misalkan tempat wisata yang indah. Ada yang baru pertama kali ke Bandung, Tangkuban Perahu itu keren banget. Tapi yang sudah lama di Bandung dan mungkin sudah sering ke Tangkuban Perahu, kayaknya biasa-biasa aja. Ya, jadi itu tidak bisa dikatakan sebagai himpunan. Nah, himpunan adalah koleksi objek-objek atau benda-benda yang dapat didefinisikan dengan baik mana atau bukan. Gitu ya. Tadi contohnya kumpulan bilangan real misalkan ya, atau kumpulan bilangan bulat itu himpunan karena kita tahu mana yang bilangan bulat dan bukan bilangan bulat. Gitu ya. Kumpulan siswa kelas 7 peserta KSN. Nah, kelihatan mana yang siswa kelas 7 peserta KSN, mana yang bukan. Jadi ada aturan yang membatasi dia sebagai anggota himpunan tersebut atau bukan. Ya, dan itu jelas gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan himpunan. Nah, oke, jadi kumpulan nama bulan-bulan dalam setahun itu himpunan. Kumpulan hewan mamalia itu jelas himpunan. Ya. Tapi kumpulan orang yang mempunyai rambut yang gondrong, tempat wisata yang menarik di Pulau Bangka, gitu ya, itu bukan himpunan. Kenapa? Karena menarik itu adalah relatif, gitu ya, menurut pendapat masing-masing. Nah, kemudian nanti setelah kita tahu himpunan itu apa, adik-adik bisa pahami konsepnya. Jadi, oh apa sih jenis himpunan gitu ya? Nanti ini bisa dibaca aja. Menurut anggotanya atau menurut kardinalitasnya atau menurut banyaknya anggotanya, dia bisa dikatakan ada himpunan berhingga, ada himpunan yang tak berhingga. Apa sih contohnya gitu ya? Lalu ada operasi himpunan gitu ya. Oh iya ternyata ada irisan. Apa sih yang dimaksud dengan irisan? Himpunan A diiris himpunan B, kemudian ada gabungan. Apa dikatakan himpunan A gabung himpunan B? Lalu ada istilah subset, himpunan bagian. Himpunan A dikatakan himpunan bagian dari B itu bagaimana gitu ya? Kita adalah bagian dari manusia. Ya, manusia adalah bagian dari makhluk hidup. Oh ya dari situ bisa kita lihat oh apa sih yang dimaksud dengan himpunan bagian. Kemudian ada kalau tadi ada subset himpunan bagian, himpunan yang memuatnya kita katakan superset gitu ya. Nah, lalu kapan dua buah himpunan dikatakan sama gitu ya? Apakah kalau saya punya A isinya 1 2 3
B isinya adalah 3, 4, 5 ini sama. Nah, nggak tahu kan atau bukan kan? Kenapa? Karena ada anggota di A yang berbeda dengan di B. Jadi dua buah himpunan dikatakan sama kalau memang semua anggota A itu ada di B dan semua anggota B itu ada di A. Dengan kata lain, A subset dari B dan B juga subset dari A. Ya. Seperti kayak kita memperlihatkan dua buah bilangan sama lah. A sama dengan B, ini jika dan hanya jika nanti kalau A-nya lebih kecil sama dengan B dan B lebih kecil sama dengan A. Nah, himpunan juga sama. A sama dengan himpunan B nanti jika dengan hanya jika himpunan A itu subset dari himpunan B dan himpunan B itu subset dari himpunan A gitu ya. Seperti itu. Lalu, nah tadi terkait dengan kardinalitas, ketika kita menyatakan NA itu menyatakan banyaknya anggota himpunan A, maka banyaknya himpunan A gabung B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan anggota B dikurangi dengan anggota irisannya. Kenapa sih kayak gitu rumusnya? Jadi ketika adik-adik melihat ini jangan percaya begitu saja, coba buktikan gitu ya. Lihat kenapa bisa seperti itu gitu ya. Nah, katakanlah kita punya himpunan A, himpunan B nih. Seperti itu. Nah, banyaknya himpunan A gabung B itu kan harusnya menurut kita semua anggota A kalau berdasarkan definisinya kan semua anggota A digabung dengan anggota B gitu ya. Jadi kayak gini nih. Harusnya seperti ini ya. Nah, tapi sekarang kita lihat. Kalau ini adalah banyaknya anggota A ditambah dengan anggota B sama dengan banyaknya anggota A tambah anggota B, berarti yang kita punya adalah banyaknya anggota A ini kita tambahkan dengan banyaknya anggota B. Apa yang terjadi? Ada yang terhitung 2 kali. Yang mana yang terhitung 2 kali? Daerah ini tuh terhitung 2 kali ternyata. Dan itu kan tidak sama dengan kan. Karena yang di tengah itu adalah anggota himpunan A diiris dengan B, maka harus kita kurangi 1 kali. Akibatnya biar nanti jadi ya, jadi kayak gini nanti. Nah, biar tetap jadi sesuai yang kita inginkan. Nah, gitu ya. Jadi banyaknya anggota A gabung B itu adalah betul banyaknya anggota A ditambah B dikurangi A iris. Bisa nggak Pak nanti banyaknya anggota A digabung B itu sama dengan banyaknya anggota A ditambah anggota B? Bisa jadi ada kasus seperti ini gitu. Ini kapan gitu ya? Kapan kasus ini terjadi gitu ya? Kalau kita lihat berarti pada saat A diiris B-nya nanti sama dengan himpunan kosong gitu ya, atau mereka saling lepas. Istilahnya dalam matematik kita namakan sebagai disjoint gitu ya. Jadi kalau A diiris B-nya himpunan kosong, maka banyaknya anggota A gabung B itu adalah banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B. Nah, kalau 3 himpunan bagaimana gitu ya? Serupa nanti. 4 himpunan gimana? Bisa adik-adik telusuri nanti gitu ya. Oke, nah beberapa topik nanti dalam aljabar gitu ya. Tadi ada operasi aljabar, diantaranya bentuk-bentuk aljabar gitu ya, bentuk perkalian aljabar, perpangkatan aljabar, faktorisasi gitu ya dan sebagainya. Nah ini bentuk-bentuk penguraian aljabar. Jadi kalau kita punya 1 per K kali K plus 1 itu per K dikurangi K plus 1. Nah ketika ketemu soal seperti bentuk ini, adik-adik saya sudah paham, sudah hafal, tapi dari mana itu? Nah itu tinggal dicoba. 1 per K ada namanya teknik backward. Backward ini adalah bekerja mundur. Bekerja mundur itu kita mulai dari yang sudah diketahui atau yang jawaban yang sudah diketahui balik ke sampai informasi awal. Adik-adik masih kecil lah, mungkin adik-adik masih kecil, ada majalah Bubu gitu ya. Ada majalah Bubu, ini ada seseorang siswa pulang sekolah gitu kan ya. Kemudian di sini adalah rumah. Ini adalah jurang. Ini adalah hutan. Nah, pertanyaannya, kemana anak ini pulang gitu ya? Tentu kita sudah tahu kalau siswa pulang sekolah kan pasti pulang ke rumah ya. Lalu ada labirin-labirinnya lah gitu ya. Enaknya dari siswanya atau dari rumahnya untuk mencari jalannya? Menurut adik-adik? Dari mana? Tentu dari rumahnya kan ya. Karena bisa jadi dari siswa pada saat langkah pertama
nyampainya ke jurang. Oh, ternyata buntu. Atau oh iya sampainya ke hutan. Jadi bisa berapa tahap. Bisa jadi ya setelah sekian kali mencoba sampai ke rumah. Tapi ketika kita start dari rumah, besar kemungkinan 1 atau 2 langkah sudah sampai ke jalan yang kita inginkan. Nah, ini kita namakan dengan teknik bekerja mundur. Jadi bisa mulai dengan bentuk yang sudah diketahui lalu kita tarik gitu ya. Nah, jadi ketika pada saat bertemu dengan bentuk-bentuk yang sudah diketahui, coba bongkar apakah dapat sesuatu yang kita inginkan. Sekarang misalkan kita ingin memperlihatkan 1/k kali K plus 1 itu menjadi 1/k min 1/k plus 1. Dari mana gitu ya? Itu enggak gitu ya. Jangan-jangan salah nih ya. Jadi boleh mulai dari yang kiri atau mulai yang dari kanan. Kalau misalkan kita mulai dari anak tadi, berarti kita mulai dari 1/k kali K plus 1. Kita lihat, oh ini bisa dimodifikasi menjadi 1K kurangi K per K kali K plus 1. Oh ya, berarti ini menjadi 1 plus K per K kali K plus 1 kurangi K per K kali K plus 1. Oh iya, ini menjadi 1/K dikurangi dengan 1/K plus 1. Ternyata betul. Nah, ini kalau kita mulai dari situasi. Tapi kadang-kadang kan nggak mudah untuk kepikiran dapat ide ininya gitu ya. Nah, kita bisa mulai dari yang 1/K dikurangi 1/K plus 1. Oh iya, ini kalau ingin dikurangi, kita sudah pernah belajar sifat penjumlahan pecahan di SD kan. Ini adalah K plus 1 kurangi K per K kali K plus 1. Dan ini adalah menjadi 1/K kali K plus 1. Oh iya, ternyata betul. Jadi bisa juga dari kiri ke kanan, atau dari kanan balik ke kiri gitu ya. Nah, nggak jadi masalah. Begitu. Jadi nanti ini bisa dibaca beberapa sifat-sifatnya. Nah, ketika kita sudah memahami dari bentuk-bentuk tersebut, lalu kita langkah berikutnya adalah yuk coba latihan soal gitu ya. Jadi paham konsep aja nggak cukup, tapi kita perlu berlatih. Agar apa? Agar kita bisa menerapkan, oh rumus ini tuh kepakainya di mana? Oh ini cara ini kayak gimana? Gitu ya. Mungkin ada yang tadi terbiasa berenang, oh kalau di kolam renang yang kedalaman kayak gini, enaknya pakai gaya bebas misalkan. Tapi untuk kolam renang yang jaraknya sekian seperti ini, oh enaknya gaya kupu-kupu misalkannya. Oh kalau berenang di laut, enaknya mungkin gaya batu misalnya kan ya, barangkali contohnya. Nah sekarang kita coba. Pada suatu kotak terdapat 3 buah bilangan. Dari kotak tersebut akan diambil 2 bilangan secara bersamaan. Jumlah 3 bilangan tersebut adalah 23. Jumlah kuadrat dari ketiga bilangan adalah 195. Ya. Carilah jumlah semua kemungkinan dari perkalian 2 bilangan yang terambil dari kotak tersebut. Ketika pada saat kita mengerjakan soal ini, tadi di SD saya sudah sampaikan, pahami apa yang diinginkan soal. Soal itu bertanya apa? Karena kalau kita nggak tahu tujuan soal itu apa, jangankan diri kita sendiri, orang lain juga nggak akan bantu. Jadi adik-adik bertanya ke guru di sekolah, Bu, saya mau nanya soal gitu ya, Pak, saya mau nanya soal. Lalu nanti gurunya pasti bertanya, soalnya apa deh pertanyaannya? Nggak tahu saya pertanyaannya apa. Loh, bingung kan gurunya. Gimana kalau nggak tahu pertanyaannya, gimana bisa jawab gitu ya. Ini sama analoginya kalau adik-adik berdiri di depan rumah, di jalan lah. Tiba-tiba ada angkot lewat gitu ya, lalu abang angkotnya bilang, mau kemana dek? Nggak tahu Pak, saya mau kemana? Oh, bingung nih angkotnya. Mau bantunya gimana dong, nggak tahu tujuannya. Tapi kalau kita tahu jelas tujuannya, saya mau ke apa ya tempat wisata yang sekarang terkenal di Bangka teh, Danau Kaulin Pak. Nah gitu ya, saya mau ke Danau Kaulin. Oh kalau kamu mau ke Danau Kaulin harusnya naik angkot ini deh gitu kan, atau harusnya naik motor, nggak ada angkot yang ke sana gitu ya, dan sebagainya. Jadi kalau tujuannya itu jelas, kita tahu harus mulai menggunakan transportasi apa dan alat-alat apa aja yang bisa digunakan. Begitu juga dengan matematik. Setelah kita memahami soalnya, kita tahu informasi mana aja yang bermanfaat, lalu kira-kira mengerjakan ini tuh pakai
cara seperti itu. Jadi setelah memahami soal yang diinginkan, cari sebanyak mungkin informasi dari soal tersebut. Informasi dari soal gitu ya, dari soal ini tuh soalnya sudah tahu pertanyaannya adalah kita diminta cari jumlah semua kemungkinan dari perkalian dua bilangan yang terambil dari kotak tersebut. Berarti pertanyaannya apa adik-adik kira-kira? Ya. Kemudian yang ketiga adalah setelah tahu informasinya ada A, B, C, D, E, F, G dan sekiannya, buat strategi penyelesaian. Ini gimana nih penyelesaian? Cara mengerjakan. Oh, kayaknya kayak gini deh. Langsung kerjakan, jangan terlalu lama-lama. Karena kita terbatas oleh waktu nanti kalau KSN. Lalu kerjakan gitu ya, Adik-adik, kerjakan dan batasi waktu. Jadi jangan terlalu lama-lama, Adik-adik. Jadi misalkan oh ya kayaknya kayak gini deh. Bisa jadi yang kita pikirkan itu caranya kurang tepat gitu ya. Jadi perlu kita membatasi waktu. Jadi kayaknya kalau pakai cara ini malah semakin lama nggak jelas nih. Ya sudah deh, stop. Jangan cara itu, gunakan cara yang lain. Adik-adik dari Bangka pengen ke Bandung, kayaknya pakai sepeda deh. Udah bersepeda 2 jam, nggak nyampe. Udah bersepeda 1 hari, nggak nyampe. Oh kayaknya naik sepeda nggak efektif nih ke Bandung. Harus coba cara yang lain, berhenti gitu ya. Gunakan cara yang berbeda. Nah, oke. Lalu selain itu agar apa? Agar kita tidak menghabiskan waktu di satu soal itu saja. Karena masih banyak soal-soal lain yang harus dikerjakan. Jangan sampai adik-adik diberikan waktu 2 jam untuk mengerjakan soal KSN, ngerjain satu soal habisnya di 1 jam gitu ya. 1 jam habisnya satu soal. Jadi 2 jam hanya 2 soal nanti gitu ya. Bahkan padahal bisa jadi ada soal yang mudah. Soal yang mudah ternyata nggak terkerjakan. Oh iya, satu lagi sebelum nanti mungkin yang di SD nggak tersampaikan juga oleh saya. Pada saat adik-adik mengerjakan soal-soal KSN, baca dulu selama 2-3 menit seluruh soal. Ya, baca seluruh soal selama 2-3 menit. Kira-kira lihat, oh soal pertama bicara apa, 2 apa, 3 apa, 4 apa. Sampai misalkan soal ke-10, ada 10 soal. Adik-adik ngerasa jagonya di tentang materi geometri misalkan ya. Nah, cek, oh geometri soal ini nih. Oh kayaknya bisa deh kerjakan. Kerjakan dulu, gitu kan yang paling mudah menurut adik-adik. Agar apa? Agar mengamankan dulu poin-poin dari soal-soal yang kira-kira bisa dikerjakan dengan cepat. Lalu nanti soal berikutnya apa gitu ya. Tapi kalau misalkan ngerjakan urut dari nomor 1, 2, 3 mentok susah, ternyata soal nomor 9 mudah gitu ya dan tidak terkerjakan oleh adik-adik, sayang banget gitu ya. Jadi baca dulu sekitar 2-3 menit soal tersebut, kira-kira baru mau mengerjakan soal yang mana, langsung kerjakan. Nanti setelah itu baru kerjakan soal yang sisa-sisanya. Nah, saat mengerjakan adik-adik usahakan satu otretan itu satu soal itu 1 lembar atau kasih batas lah mana yang otretan adik-adik nomor 1, mana otretan nomor 2. Kenapa? Karena saat misalkan sedang mengerjakan nomor 1, otretannya sudah setengah lembar, lalu mentok nggak ketemu sedikit lagi, tapi nggak kepikiran ide lanjutannya gimana. Nah, udah 10 menit atau malah udah lewat misalkan 12 menit, nah pindah ke soal berikutnya. Tapi otretan tadi dibatasi, oh sampai dibahas sampai di sini nih tadi soal nomor 1 otretan adik-adik. Setelah selesai soal nomor 2, nomor 3 dan ingin kembali ke nomor 1, oh iya tadi nomor 1 tuh sampai di sini. Nah, baru tinggal lanjutkan. Karena kalau dicampur nanti adik bingung. Nomor 2 ngotret di otretan yang sama, nomor 3 ngotret di otretan yang sama. Jadi pas saat mau balik ke nomor 1, tadi otretan nomor 1 mana ya? Sampai di mana ya? Nah, jadi kan nanti banyak terbuang. Nah, gitu ya. Nah, setelah kerjakan periksa kembali ya, Dedek. Karena bisa jadi pada saat kita mengerjakan soal ada kesalahan-kesalahan perhitungan gitu ya. Oke, periksa kembali jawabannya. Itu sangat manusiawi lah. Jadi pada saat buru-buru, nervous, gugup, salah hitung. 2 kali 5 jawabannya 7 dan seterusnya ke bawah 7 kan jadi salah. Nah, kita kembali ke soal ini. Yuk kita coba lihat. Pahami soalnya. Soal ini bertanya, carilah jumlah semua kemungkinan dari perkalian 2 bilangan yang terambil. Jadi kalau misalkan pada suatu kotak terdapat 3 bilangan, kita imajinasikan dalam pikiran kita bilangan itu adalah A, B, dan C. Pertanyaannya berarti apa sih ini kalau bilangannya A, B, dan C, pertanyaannya apa? Kira-kira dari soal ini menurut adik-adik? Apa sih pertanyaannya yang diinginkan dari soal ini? Bagas. Apa? Saya sambil ngecek ya adik-adik. Apa Bagas kira-kira pertanyaan dari soal ini?
Bilqis. Apa sih pertanyaan dari soal ini kira-kira? Kalau terdapat 3 buah bilangan dalam suatu kotak, ya. Kemudian carilah jumlah semua kemungkinan dari perkalian 2 bilangan yang terambil dari kotak tersebut. Jadi pertanyaan itu apa kira-kira? Jos, apa Jos? Oh, ini kelemahan kalau belajar daring ya, adik-adik ya. Sulit untuk mengintervensi siswanya untuk menjawab. Oke, apa boleh buat? Nah, kalau di kampus pasti saya satu persatu ke rumah siswanya ke depan. Silakan, Pak, silakan. Tujuannya bukan ingin mengerjai adik-adik, bukan mengerjai adik. Tujuannya hanya untuk pertama adalah melihat apakah adik-adik memahami atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah melatih adik-adik untuk berani tampil di depan. Karena kalau misalkan adik-adik tidak berani tampil, bagaimana adik-adik nanti berani untuk bersaing dengan teman-teman yang ada, gitu ya. Oke, kira-kira pertanyaannya apa nih dari soal ini? Pertanyaannya adalah berarti jumlah semua kemungkinan dari perkalian 2 buah bilangan yang terambil. Berarti kemungkinan yang bilangan yang terambil kan kalau kita mengambil 2 dari 3, A dan B, A dan C, lalu B dan C kan? Kemudian dijumlahkan. Oke, berarti pertanyaan ini tuh AB tambah AC tambah BC ya. Itu berapa sih nilainya gitu ya. Nah, ini pertanyaannya. Kemudian jumlah 3 bilangan adalah 23. Berarti diketahui A tambah B tambah C adalah 23. Lalu jumlah kuadrat dari ketiga bilangan adalah 195. Berarti A kuadrat tambah B kuadrat tambah C kuadrat adalah 195. Nah, kalau kita lihat ke bentuk operasi-operasi aljabar yang kita kenal, kira-kira untuk mengerjakan soal tersebut pakai yang mana nih? Cocoknya. Sifat yang mana? 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 12. Yang keempat, atau kelima, atau keenam, keempat kita berbicaranya bilangan, gitu ya. Nah, karena kita bilangan berarti yang keenam. Oke, jadi kita bisa pakai yang keenam. Yang keenam ini berbicara bahwa A plus B plus C dikuadratkan sama dengan A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat ditambah 2 AB AC tambah BC. Nah, A plus B plus C sudah tahu adik-adik nilainya 23. Berarti ini 23 kuadrat. A kuadrat plus B plus C kuadrat nilainya 195. Plus 2 dari AB tambah AC tambah BC. Nah, ini ingin kita cari kan? Berarti ya tinggal nanti adik-adik dapat ya bahwa AB tambah AC tambah BC itu adalah 23 kuadrat dikurangi dengan 195 dibagi dengan 2. Tinggal dihitung nanti gitu ya berapa nilai. Gitu ya. Jadi nah dengan latihan soal seperti ini adik-adik nanti akan tahu oh ternyata bentuk-bentuk persamaan aljabar yang seperti ini tuh akan kepakai untuk yang soal seperti ini. Oh ya bentuk yang aljabar kayak gini tuh akan terpakai soal seperti ini. Karena kalau enggak nanti kita akan akan kebingungan gitu ya. Nah, misalkan contoh soal berikut nih. Ada soal tambahan sebentar. Oke. Mouse-nya agak sulit ya. Ini slide. Nah, misalkan gini, ada soal seperti ini. Tentukan semua X yang memenuhi akar pangkat 3 dari X min 1, akar pangkat 3 dari X min 3, tambah akar pangkat 3 dari X min 5 sama dengan 0. Ya, nah, kira-kira gimana nih? Pertanyaannya adik-adik sudah tahu. Ini mungkin lebih mudah dipahami daripada soal yang tadi ya. Diminta mencari semua X. Kemudian, apa aja informasi yang diketahui? Ada bentuk persamaannya. Kemudian, apalagi yang bisa kita ketahui? Kita lihat, kira-kira dari sini apa ya yang bisa kita lihat? Pada bentuk yang ke-13, adik-adik bisa lihat apa yang terjadi kalau A plus B plus C 0 pada yang 13. Kalau A plus B 0, apa yang terjadi sama 13?
A pangkat 3 plus B pangkat 3 plus C pangkat 3 sama dengan 3ABC ya. 3ABC. Ya kan? Karena bentuk ini jadi 0 kan? Kalau A plus B plus C-nya 0. Nah, dari situ oke, ini akar pangkat 3, kalau kita pangkatkan 3 jadi hilang gitu ya. Jangan-jangan menggunakan itu. Anggap ini A, anggap ini B, anggap ini C. Berarti kita punya apa? A plus B plus C sama dengan 0. Dari situ berarti kita punya haruslah A pangkat 3 tambah B pangkat 3 tambah C pangkat 3 nilainya jadi 3ABC. Berarti kalau kita substitusikan akar pangkat 3 dari X-1 kita pangkatkan dengan 3, X-3 pangkat 3, X-5 dipangkatkan dengan 3, itu akan sama dengan 3 dari akar pangkat 3, X-1, X-3, X-5. Berarti ini jadi X-1 gitu ya, tambah X-3, tambah X-5. Sama dengan 3 akar pangkat 3 dari X-1, X-3, X-5 gitu ya. Oh iya, ini jadi 3X-9. Ini 3 dari akar pangkat 3, X-1, X-3, X-5. Ada kelipatan 3, boleh kita keluarkan di sini. Jadi X-3, ini 3 kali akar pangkat 3, X-1, X-3, X-5. Ada yang saling menghilangkan, bagi kedua ruas dengan 3. Gitu ya. Berarti kita punya bentuknya adalah X-3 sama dengan akar. Ya, halo. Kedengar suara saya, Dedek? Ada yang mau melanjutkan? Oke, jadi apa? X-1, X-3, X-5 ya? Apa yang bisa dilakukan? Ya. Apa yang bisa kita Pangkat lakukan? 3. Pangkatkan kedua ruas dengan 3. Berarti kita punya X pangkat 3, pangkat 3. Ini jadi X-1, X-3, X-5. Di sini kita lihat kedua ruas ada yang memuati X-3. Berarti kita bagi dua kasus. Kasus pertama, kalau X-nya sama dengan 3. Kalau X-nya sama dengan 3 berarti bagaimana dong? Yang kiri bagaimana? Yang kanan bagaimana? Yang kiri nilainya 0. Sebelah kanan juga 0. Berarti karena 0 sama dengan 0, maka ini menjadi solusi. Gitu ya, solusi. Sekarang kalau X-nya tidak sama dengan 3, kasus kedua, kalau X tidak sama dengan 3, berarti kita punya X-3 itu tidak sama dengan 0 kan ya? Karena tidak sama dengan 0, apa yang dapat kita lakukan? Berarti bisa kita coret ya X-3-nya. Istilahnya seolah-olah. Jadi sebetulnya bukan bisa kita coret ya. Kedua ruas dikalikan dengan inverse-nya. Kaliannya dikali dengan 1 per X-3 gitu ya. Nanti kita atau dibagi dengan X-3. Berarti kita punya X-3 kuadrat sama dengan X-1 kali X-5. Ini jadi X kuadrat min 6X plus 9. Ini jadi X kuadrat min 6X plus 5. Oke, kedua ruas memuat X kuadrat min 6X. Kurangi kedua ruas tersebut dengan X kuadrat min 6X. Jadi tinggal 9 sama dengan 5. Mungkin nggak 9 sama dengan 5? Ini kan nggak mungkin ya. Tidak. Jadi karena tidak mungkin berarti X tidak sama dengan 3 ini tidak ada solusi. Jadi tidak ada yang memenuhi untuk X tidak sama dengan 3. Maka solusinya kesimpulannya X yang memenuhi hanya 3. Gitu ya. Nah seperti itu. Jadi dari sini apa yang bisa kita dapat lagi satu pelajaran ada. Kapan dua buah bilangan bisa dicoret seolah-olah? Tidak bisa dicoret. Jadi kadang-kadang ini sering sekali terjadi gitu ya pada saat kita memahami sesuatu. Sebentar ini jadi berantakan. Sebentar. Jadi sebentar. Apakah di ibu bapak dan adik-adik terlihat kayak tercoret-coret gitu di slide-nya? Iya, Pak. Ya ini Numpuk. Iya, kayak numpuk ya. Sebentar, ini saya biasanya kalau kayak gini itu efek karena
banyak lalu jadi agak error. Jadi saya stop share dulu lalu saya Error, buka. Pak. Maksudnya, Pak. Ya, saya tutup dulu sebentar. Nah, saya buka lagi. Ini nggak tahu nih kenapa. Berapa kali saya mengalami yang kasus yang sama juga kayak gitu. Ternyata masih sama nih. Tuh. Bentar. Ini ST saya buka deh. Saya tutup dulu ST. Nah, ya. Mohon maaf, jadi agak tidak. Loh, kok jadi berantakan? Sebentar. Oke, alhamdulillah ini sudah. Oke, mohon maaf saya share screen lagi. Oke ya. Nah, jadi ternyata ada kelemahan. Tadi sampai di ternyata hilang dong di sini ya. Oh, jadi sampai di sini nggak ke save. Rasa saya tulis ulang ya. Jadi x-3 kuadrat. Tadi apa atasnya? Oh enggak. Sampai di x-3 sama dengan 3 akar pangkat 3 dari x-1, x-3, x-5. Ya, pangkat 3 kan ya. Jadi 3, x-1, x-3, x-5. Maka kasus 1, kalau x-nya sama dengan 3, solusi. Kasus 2, tadi untuk X yang tidak sama dengan 3, maka bisa itu tidak ada kedua tiganya kayak Pak di baris pertama. Oh iya. Baris pertama itu ada 3. Nggak ada ya Bu ya? Terima kasih. Sengaja saya tulis biar dikoreksi Bu. Bisa aja membela diri ya. Terima kasih banyak. Berarti perhatikan ya. Oke, berarti di sini kita dapat jadi x-3 kuadrat sama dengan x-1, x-5. X kuadrat min 6x plus 9 sama dengan x kuadrat min 6x plus 5. Nah, kemudian kurangi kedua ruas dengan x kuadrat min 6x plus 9. Ya, x kuadrat min 6x kita punya 9 sama dengan 5. Ini kan kontradiksi gitu ya. Tidak mungkin. Jadi x tidak sama dengan 3 bukan solusi. Ini kesimpulannya x yang memenuhi hanya x sama dengan 3 gitu ya. Nah, dari sini kalau kita lihat bahwa kenapa sih kita harus membagi dua kasus, teman-teman? Karena untuk menghilangkan begitu saja, tadi yang coret-coret itu nggak bisa berlaku secara umum. Jadi kadang-kadang sering sekali kita pada saat bertemu dengan seperti ini, kita bisa langsung simpulkan X sama dengan Y. Kenapa? Karena A-nya sama, lalu coret. Padahal ini berlaku kalau untuk A yang tidak sama dengan 0, gitu ya. Istilah coret itu sebetulnya istilah sederhana kitanya. Tapi sebetulnya maknanya adalah kedua ruas kita kalikan dengan A inverse atau kalikan dengan 1/A gitu ya. Dan itu berlaku kalau untuk A yang tidak sama dengan 0. Jadi pada bilangan real, setiap bilangan real yang tak 0 dia punya inverse. Tapi kalau yang 0 kan tidak ada. Ya. Nah, jadi hati-hati adik-adik kalau nanti pada saat mengerjakan soal di KSN barangkali ada jebakan-jebakan seperti itu yang akibatnya nanti berdampak fatal. Ya. Jadi jangan sampai mentang-mentang sama semuanya dicoret. Jadi misalkan nanti sinus X dibagi N, N-nya sama coret, jawabannya 6 gitu ya. Ya dia langsung jawab, kan hati-hati. Kan ini sesuatu yang nggak tepat ya. Oke, jadi perlu untuk lebih teliti. Oke, ini hanya sedikit nilai lain yang bisa diambil. Jadi pada saat kita mengerjakan soal, kita pahami, oh apa aja sih yang bisa kita dapat dari sana. Sorry, malah jadi diikat. Lalu bentuk-bentuk faktorisasi aljabar, gitu ya. Jadi nanti adik-adik bisa pelajari lah. Nah, nanti bisa, yuk mari mencoba. Jadi silakan dicoba. Ada soal-soal latihannya. Kemudian apa sih relasi gitu ya?
Jadi ketika adik-adik belajar relasi, ini slide yang SMP ini lebih banyak. Tentu tadi kita sudah mengenal hubungan, gitu ya. Hubungan yang bagaimana? Jadi dalam relasi itu ya hubungan pertemanan, hubungan rekan kerja. Dalam matematik pun sama. Hubungan kekeluargaan gitu itu relasi. Dalam matematik juga sama. Relasi bisa kita maknai sebagai hubungan. Hubungan dari dua buah himpunan atau lebih. Ya, katakanlah hubungan dari himpunan A dan B dengan suatu aturan tertentu gitu ya. Jadi bisa jadi aturannya relasinya 2 kali lebih atau kurang dari gitu ya dan sebagainya. Karena tadi kan dalam kehidupan sehari-hari juga relasi itu pasti punya suatu hal yang mengkaitkan tadi. Relasi karena kekeluargaan, relasi karena teman kerja, relasi karena hubungan darah gitu ya. Kekeluargaan ya di situ ya. Jadi kekeluargaan itu ada kekeluargaan yang karena darah seperti kakak dan adik, ibu dan anak gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang bukan gitu ya. Oke. Lalu apa itu fungsi gitu ya nanti. Jadi ada relasi yang lebih khusus. Jadi kalau misalkan kita punya relasi yang punya aturan memetakan setiap anggota di domain tepat satu ke anggota ke domain, itu yang kita namakan sebagai fungsi. Berarti kalau relasi belum tentu fungsi. Tapi kalau fungsi pasti relasi gitu ya. Apa aja fungsi-fungsi gitu ya. Jadi bisa lihat untuk materinya komposisi fungsi, lalu ada persamaan gitu ya. Nah, di sini bagaimana sih menemukan rumus ABC? Jadi kadang-kadang kita kalau menyelesaikan suatu persamaan kan kita sering faktorkan. Tapi kalau kita nggak mudah memfaktorkan dari suatu persamaan kuadrat, kita pakai rumus ABC ya kadang-kadang. Yaitu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Dari mana sih dapat itu? Nah, adik-adik jadi jangan hanya tahu rumus itu min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Itu dari mana? Nah, itu nanti coba silakan di outret gitu ya. Ini saya sudah tuliskan outretannya biar bisa mudah untuk memandu adik-adik memahaminya. Kemudian juga, oh iya ternyata dapat bahwa sebetulnya secara umum bentuk solusi persamaan kuadrat itu adalah min B plus akar B kuadrat min 4AC per 2A dan min B min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kalau saya punya dua akar-akar, X1 dan X2, kalau dijumlahkan apa yang terjadi? Oh, ternyata hasilnya min B per A. Kalau dikalikan gimana hasilnya? Ternyata C per A gitu ya. Nanti ada terima Vieta gitu ya. Nah, kadang-kadang B kuadrat min 4AC per 2 itu kita namakan sebagai diskriminan. Apa yang terjadi kalau diskriminannya positif, gitu ya? Diskriminannya 0, diskriminannya negatif, gitu ya. Apa yang terjadi? Ya, lalu ada, ini terima Vieta, lalu nanti ada bentuk eksponen, perpangkatan, sifatnya gimana, yang bisa dicoba, dipelajari. Jadi, penting kita untuk memahami konsep terlebih dahulu, gitu ya. Sistem persamaan, kemudian ada ketidaksamaan gitu ya. Kemudian ada di sini ada rataan yang kita kenal sebagai QM, AM, GM, HM gitu ya. Bagaimana hubungan QM, AM, GM, HM gitu ya. Ternyata rata-rata kuadratik atau kita kenal sebagai QM lebih besar daripada rata-rata aritmatik AM. Ini rata-rata aritmatik ini rata-rata yang kita kenal waktu di statistika gitu ya. Kemudian ada rataan geometri, lalu ada rataan harmonik. Di mana QM lebih besar daripada AM, AM lebih besar daripada GM, GM lebih besar daripada HM. Apakah mungkin mereka sama? Bisa jadi kesamaan tercapai kalau setiap X-nya sama. Jadi X1 sama dengan X2, sama dengan X3, sama dengan Xn. Gimana membuktikan hal ini? Adik-adik bisa mulai dari kasus yang sederhana. Gitu ya. Jadi katakanlah untuk mulai dari 2 kasus. Seperti contoh-contoh yang sudah pernah kita lakukan sebelumnya, mungkin yang di SD tadi juga ya. Jadi ketika kita sulit membuktikan sesuatu itu secara umum, mulai dulu dari yang sederhana. Jadi katakanlah kita ingin membuktikan AMGM yang sering terpakai gitu ya. Jadi A plus B itu kalau dibagi 2 lebih besar sama dengan 2 akar. Lebih besar sama dengan akar AB. Untuk setiap AB positif gitu. Ini ingin dibuktikan gitu ya. Bisa dengan bekerja mundur seperti yang sudah disampaikan itu. Klaim itu benar gitu ya. Klaim ini benar gitu ya. Klaim benar. Berarti kalau ini benar, berarti kita punya A plus B lebih besar dong daripada 2 akar AB. Kurangi kedua ruas dengan 2 akar AB. Jadi kita punya A min 2 akar AB
plus B kuadrat lebih besar sama dengan, mohon maaf. Plus B. Ya. Sebentar, Ibu Bapak. Kayaknya saya mencium bau gas nih, saya harus lihat dulu. Ada sedikit bunyi kebocoran dari tabung gas di rumah, jadi saya harus cabut dulu tadi barusan. Kayaknya kok bau gas ya, saya mohon maaf ya. Oke, kita lanjutkan adik-adik ya. Nah, di sini kalau kita lihat, oh ini tuh adalah bentuk kuadrat sempurna yang sudah kita kenal. Berarti ini adalah akar A kuadrat, bisa kita ubah jadi akar AB tambah akar B kuadrat. Oh, ini adalah akar A dikurangi akar B kuadrat lebih besar daripada 0. Oh, kita tahu setiap bilangan yang dikuadratkan itu tidak mungkin negatif. Kalau kita berbicara pada bilangan real, berarti ini sesuatu yang sudah benar, gitu ya. Nah, nanti adik-adik tinggal balik ke sini, balik lagi ke sini, sampai ke sini, gitu ya. Jadi mulai dari karena AB positif, maka akar A dan akar B ada. Lalu karena akar A dan akar B ada, akar A min akar B dikuadratkan pasti hasilnya non negatif. Uraikan, naik ke atas dan seterusnya. Jadi akhirnya terbukti, gitu ya. Lalu sekarang katakanlah kalau misalkan kita terapkan untuk seper A dan seper B dari AMGM, seper A seper B dibagi 2 kan berarti lebih besar sama dengan akar 1 per A dikali 1 per B. Dengan kata lain ini bisa menjadi bentuknya 1 per akar AB, gitu ya. Berarti kita punya 1 per A ditambah 1 per B dibagi 2 lebih besar sama dengan 1 per akar AB. Kita balik gitu ya, atau kali kedua ruasnya gitu ya. Kita punya nanti akar AB lebih besar daripada 2 per 1 per A ditambah 1 per B. Di lain pihak akar AB lebih kecil dari A plus B. Oh iya, ternyata kita dapat hubungannya. Ini AM, GM. Ini GM, QM gitu ya. Sorry, HM ya. Bukan quadratic means HM gitu ya. Jadi AM, GM, GM, HM gitu ya. Nah itu lalu bagaimana secara lebih umum nanti sebetulnya untuk membuktikan ini lebih umum ada tekniknya dengan menggunakan induksi matematik dan sebagainya gitu ya, bisa dicoba. Lalu beberapa bentuk kesamaan lain yang ada, adik-adik bisa lihat. Ini walaupun mungkin sebetulnya di KSN SMP ini tidak banyak muncul, bisa jadi mungkin nggak muncul ya, tapi bolehlah untuk sekedar pengetahuan biar adik-adik penasaran nanti mencari apa sih kesamaan Bernoulli, apa sih kesamaan Chebyshev, kesamaan Nesbit gitu ya. Lalu ada barisan dan deret gitu ya. Nah di sini ingin ketika berbicara barisan gitu, ada yang kita sering tertukar. Apa sih barisan, apa sih deret? Jangan-jangan selama ini kita tertukar gitu ya. Ketika kita berbicara pada pola bilangan, itu yang kita sebut sebagai barisan. Jadi bilangan-bilangan yang memiliki pola tertentu, contoh misalkan bilangan yang mempunyai selisih 1 seperti bilangan asli. Nah, itu kita namakan barisan bilangan asli. Bukan deret bilangan asli. Tetapi jumlah dari suku-suku bilangan, suku-suku barisan tersebut, itulah yang kita namakan sebagai deret. Gitu ya. Jadi kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu adalah barisan. Tapi kalau 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, dan seterusnya, itu kita namakan sebagai deret bilangan. Ya. Deret dan barisan dan deret yang kita kenal, mungkin sudah dipelajari di sekolah. Yang sederhana yang pertama adalah barisan aritmetika. Barisan aritmetika ini adalah barisan yang
memiliki selisih dua suku yang konstan gitu ya. Ini mohon maaf, ini bukan aritmatika, harusnya aritmetika. Mohon nanti dikoreksi ya teman-teman ya seterusnya. Nah, jadi contohnya apa? Misalkan barisan bilangan asli, barisan bilangan genap. Secara umum nanti kita punya bentuk suku-suku dari barisan aritmetika ini adalah A, A plus B, A plus 2B, gitu ya, A plus 3B. Ini kayaknya ada yang keliru nih. Gitu ya, dan seterusnya. Katakanlah kalau ini adalah sebagai suku pertama U1, ini suku kedua U2, ini suku ketiga U3, ini suku keempat. Ada nggak kelihatan polanya? Oh iya, suku pertama itu adalah A tambah 0B. Suku kedua A tambah 1B. Suku ketiga adalah A ditambah 2B. Berarti kalau begitu suku ke N, dan kita adalah karena selisihnya 1 kan, A ditambah dengan N-1 kali B. Gitu ya. Jadi ini adalah bentuk dari UN secara umum. Bagaimana kalau pertanyaannya tentukan N jumlah N suku pertama dari barisan aritmatika. Berarti kan pertanyaannya adalah U1 ditambah U2 tambah U3 sampai dengan tambah UN. Lalu kita substitusikan A ditambah A plus B, A tambah 2B, sampai A ditambah N-1 kali. Ada berapa banyak A di sini? A-nya sebanyak N kali. Gitu ya. Berarti kita punya nanti A dijumlahkan sebanyak N kali. Jadi N kali A, kemudian B, ditambah 2B, tambah 3B, sampai N-1 kali B. Gitu ya. B-nya boleh kita keluarkan, tinggal 1 tambah 2 tambah 3 dengan sampai tambah N. Gitu ya. Nah, dari sini bagaimana mencari jumlah tersebut? Gitu ya. Waktu di SD mungkin kita sudah mengenal cara menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai tambah 4 sampai dengan tambah N. Gimana caranya, Dede? Pakai deret aritmatika, Pak. Ya, itu kan ingin kita buktikan kan ya. Dari aritmatikanya kita belum kenal seolah-olah gitu ya. Nah, ini bisa misalkan sebagai A. Lalu karena kita mengenal sifat komutatif di dalam operasi penjumlahan bahwa A tambah B sama dengan B tambah A, berarti ini bisa kita balik. Ini akan sama dengan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N gitu ya. Ini juga A gitu ya. Nilainya tidak berubah. Jadi salah satu fungsi dari sifat komutatif itu mau 1 tambah 2 itu akan sama dengan 1 tambah 1 gitu ya. Jadi keduanya mau kita tulis dari depan ataupun dari belakang jadi sama. Tapi jangan sampai ada karena ini ditulis dibalik, hanya ditulis balik kayak gini juga ya. Nanti enggak yang ditulis seperti itu ya. Hanya biasa aja. Oke, jumlahkan ya. Kita jumlahkan. Sekarang ini N tambah 1. Jadi N tambah 1. Sebelum N ada N-1 ditambahkan dengan 2. Jadi N plus 1 juga. Sebelum N-1 ada N-2 gitu ya. Tambahkan dengan 3, N plus 1. Ternyata jumlahnya semua N plus 1, N plus 1. A ditambah A, ini hasilnya adalah A. Nah, sense of notation itu apa, kepekaan terhadap notasi itu perlu ada. Jadi kadang-kadang masih ada di antara kita ataupun siswa-siswa kita yang A tambah A itu hasilnya apa? A kuadrat, atau 2A atau AA. Jadi kadang-kadang ada jeruk, misalkan 1 tambah 1 kita tahu bahwa hasilnya 2. Tapi kalau sudah berbicara berbicara dengan notasi, kadang-kadang kita suka jadi bingung gitu ya. Jadi A tambah A itu A kuadrat kah? Atau AA atau 2A. Jadi kalau bingung kembali lagi ke kasus realnya gitu ya. Sekarang penjumlahan N tambah 1 sebanyak N kali, apa yang terjadi? Jumlah N plus 1 sebanyak N kali, berarti jadi N kali N plus 1 sama dengan 2A. Maka kita punya A, N kali N plus 1 dibagi dengan 2 gitu ya. Berarti ini adalah N kali N plus 1 per 2. Oke. Nah, apakah ini satu-satunya cara gitu ya? Masih banyak cara yang lain, adik-adik ya. Dan Ibu Bapak Guru, saya ingin coba tunjukkan satu cara lain yang berbeda. Mungkin ini agak panjang, tapi bisa kita gunakan dalam menentukan jumlah
deret-deret yang berpangkat lainnya gitu ya. Cara kedua adalah pandang bentuk persamaan kuadrat K plus 1 kuadrat. Tadi di bentuk operasi aljabar kita sudah tahu K plus 1 kuadrat ini adalah K kuadrat ditambah 2K ditambah dengan 1. Kalau kita pilih K-nya 0, apa yang terjadi? Maka jadi 1 kuadrat sama dengan 0 kuadrat tambah 2 kali 0 tambah 1 ya. Iya. Kalau K-nya 1, maka apa yang terjadi? Jadi 2 kuadrat sama dengan 1 kuadrat tambah 2 kali 1 plus 1. Kalau K-nya 2, apa yang terjadi? Jadi 3 kuadrat sama dengan 2 kuadrat plus 2 kali 2 tambah 1. Dan seterusnya. Sampai K-nya N, apa yang kita peroleh? N kuadrat. N plus 1 kuadrat. N plus 1. Sama dengan N kuadrat plus 2 kali N plus 1. Jumlahkan. Ya. Maka yang sebelah kiri menjadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat, plus N kuadrat, plus N plus 1 dikuadratkan. Sebelah kanan jadi 1 kuadrat, 2 kuadrat, 3 kuadrat plus N kuadrat, ditambah 2 kali, nah ini 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Ini yang ingin kita cari kan ya? Ini ingin kita cari nih, yang ingin dicari. Ditambah 1, satunya berapa banyak nih? Dari 0 sampai ke N. Banyak N kah? Sebanyak berapa? Jadi 1, 1, 1, 1 start dari 0 sampai N berapa banyak satunya? Kalau kita punya 0, 1, 2, 3 berarti bilangannya ada 1, 2, 3, 4. Kalau 0, 1, 2, 3, 4, 5 berarti sebanyak 6 bilangan. Berarti kalau dari 0 sampai N sebetulnya sebanyak N plus 1 ya. Jadi satunya itu karena sebanyak N plus 1 maka menjadi N plus 1. Jumlahnya. Oke. Sekarang kita lihat. Ini saling habis nih. Kurangi kedua ruas dengan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan N kuadrat. Maka kita punya N plus 1 kuadrat sama dengan 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Sama dengan N plus 1. Nah ini ingin kita cari. Berarti kita punya 2 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N. Hasilnya adalah N plus 1 kuadrat dikurangi N plus 1. Jadi kalau kita kurangi N plus, kita keluarkan ya N plus 1-nya dari sifat distributif menjadi N plus 1 kurangi 1 jadi N plus 1 kali N. Nah itu nilai 2 kalinya. Berarti kalau 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N berarti jadinya N kali N plus 1 per 2. Sama dengan yang kita inginkan tadi. Nah, ini lebih enak cara yang ini atau cara yang ini? Pasti cara yang pertama kan ya. Tapi cara yang kedua ini sebetulnya akan memudahkan kita ketika kita ingin menentukan beberapa bentuk yang lain. Contoh, tentukan bentuk dari bentuk sederhana gitu ya. Sederhana dari 1 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah N kuadrat. Ini jadi apa sih gitu ya. Kadang-kadang kita sering ketemu dengan soal-soal seperti ini ya. Nah, bagaimana cara kita menentukan? Kembali tadi dengan memanfaatkan yang seperti yang pertama, kalau ingin menjumlahkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N, kita memandang K plus 1 kuadrat. Di sini kita pandang K plus 1 pangkat 3. Nanti K plus 1 pangkat 3 itu kalau kita uraikan akan menjadi K pangkat 3 tambah 3K kuadrat tambah 3K tambah 1. Lakukan proses yang mirip seperti yang solusi sebelumnya yang kita lakukan. Kalau kita pilih K-nya 0, apa yang terjadi? Maka kita punya 1 pangkat 0. Sama Ya, 1 pangkat 3 kali 0 kuadrat tambah 3 kali 0 plus 1. Kalau K-nya 1 berarti jadi 2 pangkat 3. 1 pangkat 3 tambah 3 kali 1 kuadrat ya Bu ya. Tambah 3 Ya. kali 1 plus 1. Kalau K-nya 2 apa yang terjadi? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 2 pangkat 3. Pangkat 3 plus 3 kali 1 pangkat 2 2 pangkat 2.
3 kali 2 plus 1, dan seterusnya. Kalau K-nya sampai dengan N, berarti kita akan punya N plus 1 pangkat 3, jadi N pangkat 3, tambah 3 kali N kuadrat, tambah 3 kali N, tambah 1. Jumlahkan. Ya. Jadi kita punya 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3, plus N plus 1 pangkat 3. Yang sebelah kanan menjadi 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3, plus 3 kali 1 kuadrat, 2 kuadrat, sampai dengan N kuadrat. Nah, ini kan ingin kita cari nanti. Tambah 3 kali 1, tambah 2, sampai dengan tambah N. Ini kita sudah tahu rumusnya. Satunya tadi sebanyak N plus 1 ya. Berarti plus N plus 1. Ada yang saling menghilangkan? Nah, ini kan saling menghilangkan nanti. Oke, saya teruskan ke page berikutnya adalah dari sini kita punya N plus 1 pangkat N 3. plus 1 pangkat 3 sama dengan 3 kali 1 kuadrat kuadrat tambah 2 kuadrat 3 kuadrat sampai dengan N kuadrat. N Plus 3 kali 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N plus 1. Nah, ini yang ingin kita cari tadi ini. Sekarang kalau begitu 3 kali 3 1 N plus 1 pangkat 2. Saya anggap ini sebagai A lah ya. Jadi 3A plus 3 kali N kali N plus 1 per 2 ya. Tadi kan kita sudah tahu ya rumusnya ya. Iya. Tambah dengan N plus 1. Berarti 3A hasilnya adalah N plus 1 pangkat 3 dikurangi dengan 3 per 2A kali N plus 1 kurangi dengan N plus 1. Ada N plus 1, kita kurangi semuanya. Kita keluarkan. Jadi tinggal N plus 1 kuadrat dikurang 3 2N kurang 1. Jadi N plus 1, nah ini kalau kita uraikan jadi N kuadrat plus tambah 2N plus 1. Plus 1 3 2N minus 1. Oke. Jadi ada yang saling menghilangkan 1 kemudian tinggal N kuadrat ditambah dengan 2N. 2N dikurangi 3 per 2N itu setengah N ya. Jadi tinggal N plus 1 kali 2N kuadrat plus N per 2. Nah, ini N-nya boleh kita keluar 1, jadi N plus 1 kali N kali 2N plus 1 per 2. Ini adalah 3A tadi. Berarti kalau begitu A-nya adalah N kali N plus 1 plus 1 2N plus 1 per 6. Itu. Jadi kalau itu bentuk ini nanti adalah hasilnya adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1 bagi 6. Gitu. Nah, jadi kalau adik-adik mungkin selama ini baru tahu rumusnya itu adalah N kali N plus 1 kali 2N plus 1, bagaimana memperolehnya? Bisa dengan cara yang seperti ini. Nah, sekarang pertanyaan saya adalah, bagaimana kalau kita ingin mendapatkan 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai dengan N pangkat 3? Bagaimana kalau ingin mendapatkan 1 pangkat 3, 2 pangkat 3, sampai dengan N pangkat 3? Tadi kalau kita ingin mendapatkan 1 tambah 2 tambah 3 sampai dengan tambah N, kita memandang K plus 1 kuadrat. Ingin mendapatkan 1 kuadrat tambah 2 kuadrat sampai dengan N kuadrat, kita memandang K plus 1 pangkat 3. Kalau ini berarti ingin dapat 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3 sampai dengan N pangkat 3, apa yang harus kita lakukan? Maka pandang K plus 1 pangkat 4. Jadi K pangkat 4 tambah 4K pangkat 3 tambah
6 ya kalau nggak salah. 6K kuadrat tambah 4K tambah 1 ya. Kalau dari segitiga Pascalnya coba 1. Ya. 1. Ya. 4641 ya. Ya. Oke. Nah, jadi pandang bentuk ini, lalu lakukan prosesnya seperti yang tadi. Substitusikan K-nya 0, substitusikan K-nya 1, substitusikan K-nya 2, sampai substitusikan K sama dengan N. Gitu ya. Lalu jumlahkan. Lalu dengan proses aljabar biasa, nanti akan dapat bentuknya seperti apa. Kalau ingin dapat pangkat 4 bisa, bisa. Ingin dapat pangkat 5 bisa. Nanti jadi pengen 1 pangkat 4 tambah 2 pangkat 4 tambah 3 pangkat 4 dan seterusnya juga bisa. Jadi walaupun cara ini sepertinya agak lebih panjang, tapi dia bisa teknik ini diterapkan untuk beberapa bentuk yang lain gitu ya, mirip. Kembali ke permasalahan kita, berarti kalau begitu pada deret aritmatika ini dia menjadi NA kali B kali N-1 gitu ya, kali N per 2 gitu ya. Nah, tinggal nanti diuraikan, bentuknya akan dapat seperti ini. N per 2 dikali 2A plus N-1 kali B. Jadi ketika pada saat kita mengetahui satu rumus, satu formula, atau kita sudah hafal rumus, coba yuk pahami gimana sih mendapatkan hal itu dari mana sih, kenapa bisa seperti itu, agar apa? Agar kita tidak hanya menghafal, tapi pada saat kita lupa, ya tentu ketika kita menghafal itu mudah sekali untuk lupa gitu ya. Kalau apalagi kalau kita nggak tahu dari mana itu sumbernya. Jadi dengan memahami pada saat kita lupa ya kita bisa mengkonstruksi. Ya. Oke. Itu materi barisan dan deret geometri gitu ya. Apa perbedaan barisan dan deret geometri. Jadi nanti ada bisa dipelajari ya, bisa dilihat, lalu bentuk barisan dan deret lainnya, barisan bilangan kubik. Nah, ini pangkat 3 tadi, ternyata pangkat 3 itu SN-nya 1 pangkat 3 tambah 2 pangkat 3, 3 pangkat 3 sampai dengan N pangkat 3 itu adalah N kali N plus 1 per 2 dikuadratkan. Nah, ini bisa dibuktikan. Benar nggak sih dengan cara kita seperti tadi dapat seperti itu? Ya. Bentuk-bentuk tahingga yang lain. Jadi kadang-kadang kita sering ketemu bentuk-bentuk yang seperti ini. Pengulangan akar 5, akar 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya. Nah, ketika pada saat bertemu dengan soal seperti ini, ada yang bisa lihat ini punya pola. Ya, polanya berarti sama akar dari akar 5, akar 5, akar 5, dan seterusnya. Misalkan ini sebagai X. Kalau ini sebagai X, berarti ini tuh apa sih sebetulnya? Menurut Aden, X juga enggak? Berarti akar dari 5X sebetulnya X kan ya? Kuadrat kan, berarti kita punya 5X sama dengan X kuadrat. Tentu X ini tidak sama dengan 0, berarti kita punya, bisa bagi kedua ruas dengan X, berarti kita punya 5 sama dengan X. Berarti sebetulnya akar dari akar 5 ini nilainya adalah 5, gitu ya. Nah, cara yang serupa bisa diterapkan untuk soal seperti ini. Pandang kalau kita misalkan ini sebagai X gitu ya, sebagai X, apa sih ini tuh? 3 plus 4 per 3 tambah 4 dan seterusnya. Itu X juga, berarti 3 ditambah 4 per X itu sebetulnya X. Ya, tinggal disederhanakan gitu ya, didapat. Prinsip teleskopik ini prinsip yang saling menghilangkan gitu ya. Jadi kadang-kadang kita sering ketemu soal-soal yang coret-coret tinggal sisa ujungnya gitu ya. Ujung dan ujung. Ini teleskoping. Jadi kalau ada belum, ini notasi sigma maksudnya. Jadi maksud dari sigma ini adalah penjumlahan dari A2 kurangi A1 tambah A3 dikurangi A2 dan seterusnya sampai dengan AN plus 1 dikurangi AN. Jadi sigma dari AI, kalau I-nya dari 1 sampai dengan N, itu adalah, ini sigma penjumlahan ya, jadi ada sigma penjumlahan, ada untuk yang perkali. Ini adalah A1 tambah A2 tambah A3 sampai dengan AN. Jadi AI itu mewakili dari setiap bilangan yang kita jumlahkan, itu start indeksnya dari I1 sampai dengan ke N. Ya.
Tapi ada juga untuk perkalian. Jadi misalnya VAI, I dari 1 sampai dengan N, ini berarti A1 dikali A2 dikali A3 sampai dengan dikali AN. Mengenal untuk beberapa bentuk-bentuk notasi-notasi matematik itu perlu agar apa? Agar pada saat ada yang membaca buku atau ketemu dengan soal-soal yang serupa, paham maksudnya itu notasi ini tuh berbicara apa gitu ya. Nah jadi tadi seperti yang saya sampaikan jangan hanya menghafal gitu ya, pahami. Gitu ya. Bagaimana cara memahami? Lihat, coba observasi itu tuh kenapa, dari mana, dan bagaimana bisa seperti itu gitu ya. Oke, nah tadi ini sudah kita jelaskan. Ya, ternyata ini tuh adalah dapatnya tadi N kali N plus 1 kali 2N plus 1 per 6. Gitu ya. Nah, mari berlatih adik-adik. Yuk kita coba. 1, 2, 1. Ini kita masih ada waktu mungkin ya sampai pukul 11.45 ya, jadi mungkin bisa satu soal lah. Nah kita coba nih misalkan soal nomor berapa ya yang enaknya. Kira-kira mau coba 1 sampai 7 tuh yang nomor berapa nih teman-teman? Yang ingin kita coba satu soal. Nomor berapa? Ada yang mau coba? Mau nomor berapa yang kita bahas nih? Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kita coba nomor 5 deh ya. Kita coba nomor 5. Jadi tentukan semua X yang memenuhi nomor 5. Pertanyaannya adalah tentukan semua X yang memenuhi apa tadi? X sama dengan akar dari X min 1 per X plus akar dari 1 min per X. Nah, kita sudah tahu soal ini itu bertanyanya adalah tentukan nilai X-nya. Gitu ya. Sebelum kita mengerjakan lebih jauh, informasi apa yang bisa kita dapatkan dari soal tersebut? Pertama, X-nya apa yang bisa kita dapatkan? Dari bentuk X tidak boleh sama dengan 0, betul nggak? Itu yang pertama. Kenapa? Karena 1 per X-nya jadi tidak well defined nanti. Yang kedua adalah pasti X positif. Dari mana? Dari bentuk ini. Ya kan? Dari bentuk ini penjumlahan dari akar, nilai akar itu tidak mungkin bernilai negatif kalau kita bicara pada bilangan real, maka pasti akar dari X min 1 per X itu lebih besar sama dengan 0. Akar dari 1 min per X juga lebih besar sama dengan 0. Berarti X-nya pasti lebih besar dari 0. Itu yang pertama. Yang kedua. Nah, dari sini ketika kita melihat soal ini, apa langkah berikutnya yang bisa kita lakukan? Kira-kira bagaimana sih ingin menghilangkan akar itu? Dikuadratkan. Dikuadratkan, Bu ya. Idenya bisa dengan dikuadratkan. Jadi kalau kita kuadratkan, ini menjadi akar X min 1 per X plus akar 1 min 1 per X. Jadi X kuadrat menjadi X min 1 per X plus 2 kali akar X min 1 per X kali 1 min 1 per X tambah 1 min 1 per X. Nah ini artinya bisa kita sederhanakan nih. Maka kita punya X kuadrat sama dengan X negatif 1 per X dikurangi negatif 1 per X, berarti kita punya X min 2 per X ditambah 1 plus 2, ini tinggal kita kali silang, jadi X dikurangi 1 min 1 per X plus 1 per X kuadrat. Berarti ini jadi X kuadrat sama dengan X min 2 per X tambah 1 plus 2, ini kita sederhanakan bentuknya menjadi X pangkat 3 ya. Dikurangi 1
dikurangi X kuadrat ya, dikurangi dengan X plus 1 per X kuadrat. Jadi disamakan bentuknya biar enak. Nah, 1 per X kuadrat ini boleh keluar. Gitu ya, jadi X min 2 per X plus 1 Plus 1. plus 2 per X ya. Plus Akar ya. X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min X plus 1. Nah, kita bisa kali semuanya dengan X agar menyebut X-nya hilang. Jadi X pangkat 3 sama dengan X kuadrat min 2 plus X tambah 2 akar dari X pangkat 3 X kuadrat min X plus 1. Nanti dari sini kalau kita pindahkan semua ke sebelah kiri yang tidak memuat akar ya. Jadi X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min X plus 2 sama dengan akar dari. Nah, ada duanya ya, mohon maaf. Masih tadi. Oh, jadi stop saya nih. Jadi tadi lagi kambuh lagi nih. Oh, ternyata. Bentar. Mohon maaf, Ibu Bapak, saya stop share dulu sebentar ya. Saya close dulu. Oke, dah. Izin share kembali. Oke. Tadi kita sampai di slide keberapa ya? Oke, sampai di sini ya. Oh, ya itu jadi ada yang nggak tersave. Tambah 2 per X ya. Iya. Pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Kali kedua ruas dengan X pangkat 3 X, jadi X pangkat 3 X kuadrat min 2 X tambah 2 X pangkat 3 min X kuadrat min X tambah 1 ya. Nah, dari sini kita punya X kuadrat, X pangkat 3 dikurangi X kuadrat min 2 min X sama dengan min 2 plus 2 ya. Plus 2. Jadi akar 2 akar X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. Nah, kalau kita lihat, misalkan ini sebagai A, berarti ini tuh apa sih kira-kira? Jadi kalau A itu adalah X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1. A kuadrat. Berarti kalau X pangkat 3 min X kuadrat min X tambah 2 itu jadinya apa? A plus 1 ya. Oh, iya. Berarti kita punya A plus 1 sama dengan 2 akar A ya, Bu ya? Iya. 2 akar A, saya teruskan lagi ke berikutnya. Berarti kita punya A plus 1 sama dengan 2 akar A. Atau A dikurangi 2 akar A plus 1. Nah, ini kan kita, oh ini tuh bentuk kuadrat sempurna ya, yaitu akar A dikurangi 1 kuadrat ya, sama dengan 0. Berarti akar A harusnya sama dengan 1. Jadi akar dari, masukkan lagi tadi A-nya. A tadi adalah X pangkat 3 min X kuadrat min X plus 1 sama dengan 1. Pangkat 3 min X kuadrat min X tambah 1 nilainya 1. Berarti X pangkat 3 min X kuadrat min X sama dengan 0. Nah, X-nya boleh kita keluarkan 1. Jadi X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. X min 1 sama dengan 0.
Karena X kuadrat min X min 1 sama dengan 0. kan Bu ya, karena X-nya kan tidak 0 ya, karena X-nya tidak 0, Iya. kita punya X kuadrat. Ya. karena X tidak sama dengan 0, haruslah X kuadrat min X min 1 yang sama dengan 0. Bagaimana mencari X ini? Tadi kita sudah mengenal rumus mencari akar X12, yaitu min B plus minus akar B. C dibagi dengan 2A. Manfaatkan. A-nya berapa di sini? A-nya 1. B-nya adalah negatif 1. C-nya negatif 1. Kalau adik-adik masih bingung dari mana bahwa 1 itu, A itu adalah koefisien dari A kuadrat. B itu adalah nanti koefisien dari X. ya, C-nya konstanta. Gitu ya. Nanti tinggal substitusikan 1 plus minus akar negatif 1 kuadrat min 4 kali 1 kali C-nya negatif 1 per 2 kali 1. Berarti jadi 1 plus minus akar 5 per 2. Berarti ada 2X yang memenuhi sebetulnya. Menurut ini gitu ya. 1 plus akar 5 per 2 dan X satu lagi adalah 1 min akar 5 per 2. Hati-hati adik-adik semua dan ibu bapak bahwa ketika kita sampai di sini seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya, setelah kita dapat jawaban cross check kembali, jangan-jangan ada yang keliru ataupun ada yang tidak memenuhi kondisi kita. Bahwa X tadi syaratnya haruslah tak 0 dan ya, dan lebih dari 0. Ternyata kalau kita lihat X yang kedua ini nilainya negatif. Negatif dari 0. Jadi tidak memenuhi. Jadi haruslah X memenuhi 1 plus akar 5 per 2. Kadang-kadang kalau kita nggak teliti dan itu bersifat isian singkat, langsung aja dapat jawabannya 1 plus minus akar 5 per 2. Kalau uraian sih masih enak ya. Kalau uraian bahwa juri akan melihat proses pengerjaan kita. Oh iya, ini tuh hanya salah di jawaban akhirnya aja. Kalau misalkan jawabannya isian singkat, sudah. Nanti ketika berbeda tidak sama dengan kunci jawaban, ya sudah dianggap salah gitu ya. Nah, jadi masih banyak nanti soal-soal, adik-adik bisa coba berlatih gitu ya. Karena penting tadi setelah kita ubah mindset kita bahwa matematik itu memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak bisa ditaklukkan, bahwa matematik itu punya sisi yang menyenangkan juga, bisa diajak menjadi bermain, kemudian pahami konsepnya, lalu sesudah pahami konsepnya, mari berlatih gitu ya. Jadi paham konsep aja juga tidak cukup, perlu latihan. Kemudian memahami konsep itu bukan hanya dengan dihafal, tapi betul-betul dipahami itu dari mana, kenapa dan bagaimana seperti itu. Kemudian ini terakhir ya latihan soal. Ini ada beberapa soal-soal, nanti adik-adik bisa coba untuk latihan. Nah, terima kasih. Saya mungkin di 11.40. Sekali lagi saya ingatkan ke adik-adik tetap sehat dan jaga protokol COVID kesehatannya. Mudah-mudahan adik-adik semua bisa lancar dan juga sukses di KSN nanti. Sebelum berakhir, saya izin stop share ya. Saya save dulu dalam bentuk PDF. Nanti saya kirimkan ke grup dan juga ke chat. Barangkali ada yang belum bergabung. Pada saat adik-adik semua mengikuti KSN, ada beberapa hal mungkin ya seperti trik-trik lah ya, trik-trik yang perlu dipahami dan mungkin ini membantu. Yang pertama adalah kondisikan diri kita itu senyaman mungkin sebelum lomba. Jadi usahakan H-1 itu tidak terlalu stres atau terbebani. Kedua, perhatikan waktu pada saat mengerjakan soal. Katakanlah misalnya kita perlu waktu 2 jam dalam mengerjakan soal, usahakan 1 jam setengah atau kurang 15 menit itu sudah selesai untuk mengecek. Berarti misalkan kita targetkan dalam waktu 2 jam itu 2 jam 15 menit sudah harus selesai, berarti per soal itu berapa menit alokasi waktunya.
Jadi katakanlah dari 10 menit, maka mungkin udah 2 jam 15 menit itu kan 145 menit ya. Jadi 14 menit setengah gitu ya untuk satu soal gitu ya. Kalau soalnya ada 10 gitu ya. 14 menit setengah. Dari 14 menit setengah itu kalau udah lewat dari 14 menit, satu soal belum selesai, lanjut ke soal berikutnya. Jadi jangan habiskan waktu di soal-soal tersebut. Nah, sebelum mulai, berikan waktu Anda adik-adik 5 menit untuk membaca seluruh soal agar tahu soal mana yang akan dibahas terlebih dahulu, gitu ya. Jadi karena itu penting agar misalkan adik-adik kuatnya di kombinatorika nih, lihat soal kombinatorika, yang mana nih, ini soal kombinatorika. Ya kayaknya saya bisa deh kerjakan dulu yang tambahan kombinatorika. Biar nanti pada saat sudah selesai, adik-adik tinggal mengerjakan soal-soal yang sebelumnya gitu ya. Sore ini saya kirim slide barusan ke chat dan juga ke grup Telegram kita ya. Jadi yang belum bergabung di Telegram bisa bergabung. Sebelum berakhir untuk adik-adik SMP mungkin sedikit saya ingin sosialisasi untuk persiapan kegiatan kami tahap 2 dan SMP barangkali bermanfaat gitu ya. Nanti sekolah pada tanggal pada tanggal 21 sampai 25 kami akan mengadakan pelatihan KSN untuk SD dan SMP tahap 2. Apa sih beda dengan tahap 1 dulu? Bahwa tahap 2 ini kami lebih fokus ke nanti ke drill soal. Jadi kalau tahap 1 kemarin itu materi baru soal, di sini nanti apa nggak mau dibuka ya. Sebentar. Ya, oke. Saya izin share. Oke, jadi di tahap 2 ini lebih banyak ke fokus soal. Kapan waktunya? Itu tanggal 21 dan 25 Juni. Insya Allah kita akan membuka untuk SD bidang matematika dan IPA, bidang SMP itu matematika, IPA, dan IPS. Kemudian untuk biaya, untuk pendaftaran yang sampai tanggal 15 Juni, itu biaya per individunya itu adalah 200.000 per hari dan tim itu adalah 500.000 per hari. Tim itu maksudnya gimana? Barangkali dalam satu sekolah ada mengirimkan 3 orang, maka kita bisa kategorikan sebagai tim. Nah, tapi ketika biaya ini dianggap terlalu berat buat adik-adik, karena tujuan kita adalah memfasilitasi belajar, barangkali ingin ada yang didiskusikan dengan kami, silakan, gitu ya, nggak jadi masalah. Bagaimana caranya? Adik-adik bisa mengisi pendaftaran di link bit.ly yang sudah disediakan, kemudian konfirmasi pembayarannya ke Kak Vega atau melalui link bit.ly kami juga bisa. Untuk adik-adik yang mendaftarkan lewat tanggal 16 Juni sampai pelaksanaan hari H, ada kenaikan biaya 50.000 per hari. Nah, siapa aja pembinanya nanti untuk yang bidang SMP, insya Allah nanti adik-adik akan ketemu dengan saya. Lalu ada Kak Sofiara Al-Hasmi, lalu ada Kak Yosua Yonatan. Kak Yosua Yonatan ini adalah alumni S1 dari UI, S2-nya dari ITB, dan sekarang sedang studi S3 di ITB. Mungkin yang sudah pernah pembinaan dengan kami, pernah ketemu dengan Kak Yosua. Lalu ada Kak Hania. Kak Hania tadi yang sudah, yang MC ya, MC yang pada saat, sebentar ini gimana yang ngecilinnya. Oke. Oke, ya. Jadi ada Kak Hania gitu ya. Kemudian untuk matematika SD nanti akan diisi oleh saya, Kak Ami, lalu ada Kak Reka, Kak Tarik, sama Kak Vega. Untuk bidang IPA, SD dan SMP, pembina fisika itu ada Pak Duden Saifuzaman, beliau dosen di Fisika UPI, lulusan dari S2 UPI Fisika dan S2 Fisika ITB. Jadi beliau 2 kali mengambil S2-nya, luar biasa. Lalu sekarang sedang menempuh studi S3 di UNY Jogja. Lalu ada Pak Indra Budiansa, beliau lulusan S2 Fisika dan sekarang menjadi koordinator kalau nggak salah di Olimpiade untuk BPK Penabur 2.
Bandung. Untuk biologinya ada Pak Cece Sutia dan Pak Zamzam Nursani. Pak Cece Sutia ini lulusan S2 Pendidikan Biologi UPI, sedang menempuh studi S3 di UPI. Beliau juga juara Olimpiade Guru Nasional tahun 2015 dan 2019. Jadi kalau ibu bapak guru ingin tahu trik-trik gimana sih jadi juara OGN gitu ya, nanti bisa tanya ke Pak Cece. Lalu untuk biologinya lagi ada Pak Zamzam Nursani. Beliau adalah koordinator pembina Olimpiade Biologi Jawa Barat. Ya, beliau alumni dari S2 Biologi UPI. Dan juga rasanya dosen ya, jadi tidak mengajar di UPI. Lalu untuk IPS kita ada Pak Zainal Imron Hidayat, gitu ya. Beliau lulusan dari S2 Teknik Sipil Universitas Jogja, sama UGM juga kalau saya nggak salah. Kemudian, jadi beliau berapa kali nih mengambil S1-nya, 1, 2, 3. 3 kali studi S1, 4 kali studi S2. Jadi 7 kali kuliah, Masya Allah, luar biasa. Lalu ada Kang Dery, ini adalah alumni S2 dari Perencanaan Wilayah Kota ITB. Beliau ahli di bidang geografi. Jadi karena di IPS itu ada materi geografi, sosiologi, ekonomi, dan sejarah. Saya, jadi nanti akan belajar dengan beliau. Ini jadwalnya, Dedek. Jadi nanti untuk IPA, ingin lebih tahu lihat dapat jadwalnya, kita kontak ke Kak Vega ya. Jadi kurang lebih materinya seperti ini, tapi fokus kita adalah ke latihan soalnya. Nah, terkait jadwalnya berikut, apalagi, nah bagaimana ingin daftarnya, bisa mengisi di link bit.ly pendaftaran _weekend atau hubungi ke Kak Vega gitu ya. Mungkin itu informasi sedikit ingin saya sampaikan. Terima kasih banyak karena udah pukul 9.45 sudah disampaikan oleh juga Kak Reka untuk link pendaftarannya. Materi